Teguh Putri dengan nomor peserta S123 akan membawakan syarahan dengan judul Menampilkan Islam yang Rahmatan lil Alamin di Kalimantan Tengah. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, sepatutnya kita bangga karena identitas agama menjadi identitas yang utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan, terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama sampai pelanggaran tempat beribadah umat beragama. Masih ingatkah kita hadirin beberapa peristiwa yang terjadi di Kalimantan? Di antaranya peristiwa kerusuhan Sampit tahun 2001 yang menelan ratusan korban jiwa akibat konflik antar suku Dayak dan Madura, atau kerusuhan Pangkalambun 1999 dan Tarakan 2010 yang memecah belah kerukunan antar etnis. Belum lagi insiden pembakaran tempat ibadah di Palangkaraya 2018 yang mencoreng wajah toleransi kita. Inikah yang dinamakan negara toleran? Yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencoreng persatuan. Betul hadirin? Lalu, bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka, pada momentum kali ini, kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Menampilkan Islam yang Rahmatan lil Alamin di Kalimantan Tengah. Dengan landasan Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. Tafadhal Iqra bitilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
disebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, yakhbaru ta'ala anallah haja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatalahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjalin rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala taku minal iman, inadu alal watan. Profesor Dr. Kurai Shihab menjelaskan bahwa kata wasatan pada kalimat ini bermula dari sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau yang dikenal dengan istilah ummatan wasaton. Umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tapi memadukan kedua aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam yang rahmatan lil alamin di Kalimantan Tengah ini. Namun sayang, seribu sayang, fenomena yang muncul di sepanjang peradaban terus berulang. Keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling golos, saling gorok, saling tabok, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksisnya hadirin, marak terjadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, peperangan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan hadirin, mengapa Islam yang penuh dengan kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat Islam ada yang berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama disebut hulbun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Mazah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama,
Karena sesungguhnya sikap Gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Dengan demikian hadirin, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering disebut Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala keagungan firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sepatut Tafsirnya jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, ay la tasubbu alihatal musyrikin wa astamahum. Janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Allah juga memerintahkan kita untuk jangan menghina berhala orang-orang kafir. Karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka menghina Allah tanpa dasar pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ada 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, adanya kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. Dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam agama. Jadi,
bukan ajaran agama yang dimoderasi, tapi cara beragama kita yang harus mendapatkan sentuhan bermoderasi agar Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin di Kalimantan Tengah ini. Sejarah membuktikan hadirin bahwa Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian hadirin, jika akhir-akhir ini ditemukan aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat-tempat ibadah umat lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukanlah ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Vedator Resi Agathia. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Belum lagi, Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lisu, Sensu, dan Sensuinya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian hadirin, dari syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan sunatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai. Untuk sampai pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin, sebelum kami mengakhiri syarahan ini, kami mengajak hadirin untuk melantunkan sebuah salawat. wahai rakyat Indonesia, jangan sampai terpecah. Jagalah kerukunan dan persatuan bangsa. Mari bersama. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Bersatu padu kita bangsa, hidup rukun dalam damai sejahtera. Dengan Al-Quran sebagai pedoman, mari jaga persatuan demi masa depan. MTQ Provinsi di Palangkaraya, para kafilah pun beraksi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu minta aplausnya untuk peserta terakhir di sesi pertama.